Saya selalu katakan ini di mana-mana karena mau sehebat apapun kita, mau sejago apapun kita, mau sekaya apapun kita gitu ya. Tapi ketika kita nggak ada attitude-nya, it's nothing. Wow, jelas. Happy weekend everyone. Senang sekali Dave Hendry kembali dapat menyapa teman-teman Bazar sekalian di acara Brunch with Dave live Instagram kita Sabtu pagi hari ini ya. Nanti kalau ketinggalan ya atau mau nonton ulang, ajak teman-temannya untuk kembali menyaksikan Brunch with Dave di YouTube-nya Bazar Indonesia ya. Langsung banyak nih yang nonton nih. Happy weekend everyone, sehat-sehat semuanya, bahagia lahir batin ya. Oke. Nah, Sabtu pagi hari ini obrolan kita adalah My Daughter, My Best Friend. Saya udah janjian sama Mama Ute sama Mabel ya. Tuh, aku udah lihat Mama Ute di situ. Hai. Hello, Dave. Mama Ute, Mabel. Hai. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan, baik. Kita semua sehat-sehat. Aduh dan. Dok, kasihan. Iya, kasihan. Aku dikasih tahu Papa katanya harusnya Mabel tuh udah balik ke Australia karena lagi kuliah di Australia. Soalnya gara-gara corona aku jadi masih harus di Jakarta. Oh, nggak diizinin sama Papa Mama untuk pulang ke Australia dulu ya? Nggak diizinin sama pemerintah Australia. Aku tuh ketinggalan berita deh. Boleh kita catch up nggak sih cerita sama penontonnya Bazar? Mabel tuh kuliah apa sih? What did you study di Australia? Dave, sorry, sebelumnya kita sapa-sapa dulu dong penontonnya Bazar. Oh iya dong, please do. Hai semuanya, halo, senang bisa ketemu walaupun cuma lewat IG Live ya. Iya benar, betul. Iya, senang ketemu di brunch bersama Dave Hendry. Banyak banget tuh penggemar Mama Ute sama Mabel ya. Kita tuh sengaja ya teman-teman menyimpan Mama Ute sama Mabel untuk topik kita kali ini karena tanggal 11 Oktober kemarin kan kita merayakan Hari Anak Perempuan Internasional. Karena kita melihat Mama Ute membesarkan anak-anak perempuannya bisa menjadi panutan, bisa menjadi role model untuk banyak orang tua ya. Nah, kita pengen tahu insight-nya kali ini. Nah, Mabel, cerita dong, kamu tuh di Australia belajar apa sih, Non? Aku sekarang kuliah majornya musical theater. Jadi aku ambil kuliah belajarnya tuh lebih ke nari, nyanyi, sama acting gitu. Oh my God, I so want your life. Iya, ini Om Dave tahu banget ya gimana pertumbuhannya Nadine sama Mabel dari kecil ya. Jadi kaget pasti ya dengan tahu-tahu, wah Mabel udah grow up banget terus udah kuliah ya nggak sih, Dave? Kan dulu jadi juri di Idola Cilik. Iya, kamu masih malu-malu nemenin Mama disuruh nyanyi. Kalau masih agak malu-malu dikit. Gitu. Iya nih dia nih. Aduh. Kayak mamanya. Gitu ya. Aku pengen tahu dong Mabel, when did you decided or when did you know kalau performing art is going to be your passion? Kayaknya udah dari dulu ya, kayak aku dari SD udah suka banget kayak diajak mama nyanyi-nyanyi. Aku sama kakak lebihnya kayak udah diajak mama nyanyi kemana-mana, nonton mama. Terus kita suka nonton TV show yang musikal, yang emang
di rumah tuh benar-benar keadaannya selalu Full of music music, gitu ya. dari kecil. Terus yang benar-benar bikin aku pengen banget fix kayak oke aku pengen di industri musik tuh pasti karena ya idola cilik aku pertama kali aku nyanyi aku pertama kali nyanyi di depan banyak orang kan, terus aku ya pasti grogi gitu. Yes, and itu surprise banget ketika dia mau ikut idola cilik itu, Dave. Aduh. Iya, Oh jadi my Dia nggak pede banget, anaknya malu-malu, diem-diem, terus malu itu kan moody banget kan, gitu ya. Sorry ya, mama putus ngobrolannya. terus apa namanya? Tiba-tiba di satu ketika lagi duduk gitu, diem-diem gitu, saya gini, mama aku mau ikut gitu. Hah? Wah, aku begitu denger itu langsung, oh, ayo, Adi bener serius gitu, karena aku takut tiba-tiba dia lagi moodnya lagi kepingin, tahu-tahu pas udah audisi and so on itu, terus tiba-tiba dia datang moodnya, terus tiba-tiba moodnya datang terus lo mau, kan serem ya, tiba-tiba udah begitu. Gak taunya dia mau, langsung aku kita support banget gitu. Oke, terusin lagi. ya terus kayak gitu lah. karena udah karena udah berpengalaman dengan idola cilik juga, jadi aku kayak mikir kayak seru juga nyanyi gitu, tapi tetap kayak aku enjoy nyanyi dari kecil, tapi tetap aja masih kadang-kadang malu-malu sampai sekarang pun masih. Tapi untungnya di kuliah kayak diajarin biar lebih Percaya diri juga sama orang yang nonton banyak gitu, orang yang banyak nonton aku. Kenapa aku membuka obrolan kita dengan topik itu? Karena ya rupanya nih Mama Ute sama Mabel, Yes. aku juga baru tahu semalam ketika aku research kecil, tuntutan UNICEF dalam Hari Anak Perempuan Internasional tahun ini tuh salah satunya adalah bahwa anak-anak perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang setara dan kebebasan untuk memilih jalan karirnya. Makanya Yes. aku mau tanya sama Mabel, Yes. apakah kamu mendapatkan itu dari kedua orang tuamu, Non? Aku pasti dapetin inspirasinya pasti dari mama, memilih aku untuk terjun ke dunia musik. Tapi pastinya mama papa ngasih kebebasan aku untuk memilih karir kita mau kemana, kayak nggak harus penyanyi kayak dulu aja. Aku sama kakak aku nggak ada yang mau masuk ke dunia entertainment. Betul. Terus kayak mama sedih, tapi kayak sejak lama kan kakak juga jadi dia acting di film, terus habis itu nyanyi juga. Jadi mama papa benar-benar fully support kita sih sebagai anak mereka. Oh. Sekarang aku mau tahu pendapatnya Mama Ute dong. Menurut Mama Ute sendiri mengomentari isu ini, seberapa penting perempuan menurut Mama Ute mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki? Menurut aku memang zaman sekarang udah sangat-sangat berbeda cara berpikir ya, cara berpikir dan cara mendidik anak-anak kita gitu ya. Tapi aku bersyukur sekali lagi sama Tuhan karena aku dilahirkan dari kedua orang tuaku yang memang dari dulu udah moderat pikirannya gitu ya. Cara mendidik mereka itu sudah sangat-sangat sangat memberi kebebasan, sangat memperlihatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki gitu ya, bahwa nggak ada bahwa laki-laki itu harus memang melebihi perempuan gitu dalam berpendidikan, dalam bekerja gitu ya. Jadi kesetaraan itu memang dari kecil aku sudah menerapkan juga buat anak-anakku gitu, karena aku merasakan akibat dari didikan kedua orang tuaku itu yang mana sangat modern gitu ya, padahal mereka adalah orang-orang tempo dulu, tempo duelo gitu kan, gitu. Nah, buat aku itu apalagi di zaman seperti sekarang ini ya,
bahwa kesetaraan itu sudah hal yang biasa. Dan lagi ya, kalau menurut aku lihat zaman sekarang itu bahwa dengan perkembangan zaman ya memang kita memang harus betul-betul merubah mindset kita gitu ya, bahwa perkembangan zaman sekarang, tuntutan zaman sekarang juga memang sudah amat sangat memberi kebebasan kepada wanita, kepada perempuan, kepada anak perempuan untuk bisa sejajar sama dengan pria dalam segala hal gitu ya, dalam segala hal. Kecuali kalau akhirnya mereka berumah tangga, harus tetap menempatkan suami sebagai porsinya yang seharusnya, bahwa dia adalah kepala rumah tangga dan kita perempuan tetap harus tunduk sama suami gitu loh. Yes, yes, cakep banget tuh apa yang dibilang sama Mama Ute. Yang kita juga pengen tahu, karena kan Mama Ute mendidik 2 anak perempuan di rumah ya, seperti Betul. kita ketahui. Betul. Papa Jeff satu-satunya raja di rumah kan? Yes, Papa ya. Kalau boleh berbagi tips sedikit untuk orang tua yang menyaksikan Brunch with Dave di Bazar kali ini, menurut Mama Ute, apa sih tipsnya berhasil sukses membesarkan cewek-cewek, anak-anak perempuan yang tumbuh berkembang menjadi pribadi yang begitu mandiri? Ya, memang bukan suatu hal yang mudah ya. Amat sangat sulit sebetulnya ya, amat sangat sulit supaya mereka bisa menjadi mandiri itu. Tapi memang dimulai semuanya dari mereka masih kecil ya. Contohnya mereka dari kecil sudah tahu, sudah lihat kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga, sekaligus sebagai penyanyi wanita karir ya, wanita karir gitu. Jadi saya berusaha melibatkan mereka, supaya mereka melihat gitu bahwa oke, ini mamanya nih sekarang lagi mau kerja, sibuk gitu nyanyi. Bersyukur bahwa saya ada di lingkungan orang-orang di sekitarku, baik itu saudara, baik itu pembantu rumah tangga kami, susternya anak-anak dulu, mbaknya anak-anak ini, yang juga bisa sepakat, bisa sepemikiran dengan aku gitu ya. Jadi contohnya gini, ketika mereka masih kecil, aku nggak pernah ngebohongin mereka kalau aku mau pergi, karena mereka biasanya mama ikut, mereka nangis. Memang nggak tega liatnya gitu ya, memang nggak tega liatnya. Kayak misalnya Nadine dulu, waktu masih kecil tuh, kalau kita mau pergi, dan masih kecil gitu, walaupun mama ikut, dia nangis sampai ke mobil, aku bawa, biarin mbak, aku bilang sini, suruh dia bawa aja ke kita, dia nangis mau sampai gimana pun dia nggak akan bisa ikut tetap gitu loh, maksud aku. Jadi mereka lihat itu salah satu tips juga gitu. Jadi dari kecil mereka sudah aku libatkan, dalam arti bukan libatkan gimana ya, tapi libatkan supaya mereka lihat kegiatan mamanya, dan kita jangan membohongi bahwa bilang, oh mama mau ini dulu ya, sebentar mama mau biasanya kan kayak suka dibohongin gitu loh, orang tua gitu suka bikin trik-trik supaya pergi bentar ya mama, cuma mau ke situ aja, tunggu sebentar gitu loh. Sebenarnya lama. Padahal sebenarnya lama perginya gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat mendasar sebenarnya, kelihatannya sepele, tapi itu sudah ditanamkan sejak kecil. Jadi mereka tahu bahwa oh ya ini mamaku kerja. Jadi dengan sendirinya, karena dari kecil sudah diterapkan seperti itu, jadi jiwanya mereka juga kayak memang udah siap gitu, udah siap untuk menjadi mandiri gitu. Yes. Nah, saat ini aku pengen tahu, kalau dari kacamata Mabel sendiri, kamu melihat Mama sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang entertainer, sebagai seorang wanita karir, kualitas apa yang paling kamu kagumi dari mamamu?
Ya, suaranya pastinya. Tapi selain suara kerennya mama yang aku selalu belajar dari mama, cara untuk nyanyi seperti dia itu bagaimana, tapi pastinya semua orang beda kan. Walaupun aku suka nyanyi juga. Dia sekarang jauh lebih pintar dari aku tekniknya. Percaya. Iya gitu, jadi aku belajar banget dari mama, tapi selain suaranya pastinya cara mama bisa masih tetap humble sama orang, sangat baik kepada orang-orang. Kalau misalnya ketemu orang tuh nggak sombong, kayak selalu berusaha untuk give her best heart into everything gitu. Jadi respect. Thank you. Respect dong. Biasa pengen deh. Oh, aduh, Dan. Sekarang kita pengen kasih kesempatan sama Mama Ute juga. Kan Mabel kayaknya sudah memutuskan untuk menjadi seorang entertainer juga. Sebagai seseorang yang sudah terlebih dahulu nih Mama melalui jalan itu. Apa best advice yang Mama Ute bisa bagi untuk Mabel? Saya selalu menekankan setiap anak-anakku, Din maupun Mabel semua ya, bahwa tetap harus komit dengan apa pilihan kamu ya, harus komit dan bertanggung jawab untuk itu gitu ya. Dan kamu udah pasti karena diberi kebebasan dalam memilih apa yang mereka mau untuk masa depan mereka. Aku yakin pasti mereka enjoy ya. Pasti karena diberi kebebasan, mereka pasti enjoy melakukan pilihan mereka itu ya, gitu ya. Dan which is sekarang Mabel ini di dunia entertainer ya, entertainment. Dan aku aku selalu bilang sama Mabel, pertama yaitu ke anak-anak juga, dan sekarang untuk Mabel komit, bertanggung jawab untuk pilihanmu, kemudian juga tetap harus nomor satu, tetap harus menjadi diri sendiri gitu loh. Kamu tetap harus menjadi diri kamu sendiri, dan harus menghargai dirimu sendiri gitu loh. Harus menghargai dirimu sendiri gitu ya. Karena kalau kita udah nggak menghargai diri kita sendiri, gimana orang lain mau menghargai gitu ya. Itu aja gitu ya. Selebihnya aku serahin sama Mabel sepenuhnya gitu ya. Dan aku bersyukur juga sih anak-anakku yang kalau aku lihat sekarang ini ya, mereka bertanggung jawab dengan pilihan mereka ya, bersyukur mereka bertanggung jawab dengan pilihan mereka dan mereka enjoy. Dan sudah pasti untuk mau melangkah dalam segala hal itu, aku selalu bilang bahwa memulai segala sesuatunya itu dengan doa, dan diakhiri juga setiap pekerjaan kalian gitu dengan doa lagi, mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih gitu. Tuh, dengar Mama Ute ngomong, ada Nadine tuh, Nadine mami, gitu, kasihan sama tanda nangis. Kak, yang di ruang tamu, kakak yang di ruang tamu. Aduh. Yes, aku suka banget tuh waktu Mama Ute bilang, jadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Aduh, itu penting sekali ya, karena kan kalau kita menghargai diri sendiri tuh, kepribadian kita, self value kita tuh kuat, don't you think so, Mabel? Yes. Mabel, aku pengen Mabel cerita sama yang nonton nih, gimana rasanya, apa yang berubah dari diri kamu setelah menjalani kehidupan mandiri di Australia, keluar dari rumah, nggak ada mama papa, nggak ada kakak. Belajar banyak banget. Itu salah satu experience yang pastinya bakal berguna banget buat aku di masa nanti, karena pastinya karena aku sama kakak aku lahir di keluarga yang maksudnya udah privilege gitu, yang udah ada maksudnya mama papa yang pastinya udah ternama, jadi
kita memang salah satu anak-anak yang udah memang punya advantage untuk maksudnya punya mbak di rumah yang kalau misalnya mau minta apa-apa tinggal minta, yang nggak pernah nyuci baju, yang nggak pernah nyuci piring. Jadi pastinya pas aku pindah ke Sydney dan tinggal sendiri itu pastinya mama yang misoklin ya, jadi dia yang pastinya bilang, aduh jangan lupa ngevakum, nyapu, ngepel ini semua. Iya ma, aku gitu ya. Pastinya aku yang kayak karena sendiri ya, jadi nggak pernah tahu. Tapi kadang-kadang kalau lagi video call sama mama papa, mereka pasti nanya kayak, udah nyuci piring belum? Coba lihat wastafelnya. Terus ternyata aku belum nyuci piring. Terus ayo nyuci piring. Jadi emang karena sendiri jadi aduh males banget. Tapi itu juga ngebantu aku motivasi sih, maksudnya untuk ngebantu mental aku juga. Ada ini ya, oke. Ngebantu mental aku juga untuk kayak lebih semangat gitu. Jadi bersih-bersih. Nah, kadang-kadang lucu nih Dave, dia lagi video call sama aku, sama papanya, kadang-kadang sama Nadine, kita kalau lagi gitu ya, lagi ngobrol gini tiba-tiba tahu sendiri kan, misoklin, ibu soklin dia bilang gitu kan, katanya gitu. Jadi kadang-kadang lagi ngobrol gini juga tahu-tahu fokusnya gini, adek itu di meja kenapa tuh kotor sekali, berantakan kayaknya gitu. Sudah salah fokus. Aduh, mama apa sih, nanti dulu dong katanya gitu. Jadi suka kadang-kadang kalau lagi video call aku lagi cerita gitu, iya ma tadi aku di kuliah lagi gini terus tiba-tiba dia kayak, tuh apa itu? Tuh apa? Terus aku kayak, meja berantakan banget, bersih banget. Kayak, tuh aku lagi cerita tahu ma. Terus aku gini, itu ada ngapain sih tempel-tempel di belakang gitu deh, aku bilang gitu, itu berantakan loh, nanti itu miring aku gitu, ngapain pakai ini nanti itu boleh nggak dari dari agentnya itu boleh nggak kamu tambah gitu, nanti dicopotin ada bekasnya apalah segala macam, biasa ya ibu-ibu ya. Tuh ya, tapi banyak yang pastinya yang seperti tadi Dave tanya apa yang Mabel rasakan, pasti jadi lebih mandiri, dan aku lihat amat sangat Mabel itu ternyata wow, dewasa sekali gitu dalam segala hal. Dan dia aku lihat sekali gitu bahwa kalau Nadine ya saya sudah melewati dengan dia sekarang udah 25 tahun, jadi aku sudah melihat perkembangannya dan apa segala macamnya gitu ya. Kalau dengan Mabel ini kan sekarang ini nih aku betul-betul sedang menikmati bersama Mabel gitu ya, karena udah bisa diajak sharing, Mabel udah bisa diajak tukar pikiran, udah bisa dia ngasih pendapat, enggak mam gini aja gitu, ini gini, no mam jangan gini gitu ya. Jadi aku menikmati sekali gitu ya, dan dia kalau aku lihat Mabel sangat dewasa cara berpikirnya gitu. Ya itu mungkin akibat karena di sana ya sendirian. Iya benar ya. Independency changes you a lot, girl. Banyak yang request tuh di kolom komentar, Mabel sama Maute duet dong katanya ya. Tuh gimana nanti? Apa mau sekarang? Karena kan aku lihat apa ya? Kita nggak siapin ya? Lagu mama aja. Yang mana? Dua. Mau yang mana? Kamu maunya yang mana? Memori. Ya. Nah. Oke. Mau sekarang apa nanti? Iya, sekarang deh, udah banyak yang nunggu. Oke. Oke buat semuanya ya. Ini benar-benar mendadak, jadi oke. Ya, gimana Mabel? Memori segitu ya? Ya, boleh. 3, 4. Memori kau membuka luka lama yang ku ingin lupa. Memori
jauh, janji takkan kembali memori. My God! Brunch with Dave dan Bazar. Keren banget suaranya. Kenapa? Keren bang. Suaranya keren banget. Terima kasih, Dave. Mabel, aku lihat di Instagrammu, kamu juga baru meluncurkan single ya? Iya, aku baru ngeluarin single yang ditulis sama teman-teman aku yang aku kenal di Sydney. Terus ya jadi waktu itu aku diajakin untuk kolaborasi sama temen aku yang featuring single aku itu Gary Armando. Itu dia ya penyanyi newcomer juga yang aku kenal dari Sydney, yang dia tadinya mau bikin single tapi terus tiba-tiba dia ngajak aku kayak mau nggak lagunya, terus pas aku dengerin kayak enak juga, catchy juga, terus pastinya aku juga minta mama papa untuk kayak dengerin dulu, make sure kalau emang kayak enak nggak dan orang-orang pasti suka apa enggak gitu. Jadi pasti minta pendapat juga dari mama papa, tapi pastinya aku suka banget sama lagunya, jadi makanya aku milih untuk dijadiin single gitu. Nah, Oh, David, satu lagi yang aku bangga dari Mabel, singlenya dia ini, dia betul-betul dia melakukan semuanya sendiri dengan temen-temennya, sama sekali nggak minta bantuan aku sama Papa Jeff, which is kalau dia mau minta bantuan sebetulnya amat sangat dengan mudah ya gitu ya, amat sangat dengan mudah, dari recordingnya, dari mungkin untuk promotionnya and so on itu ya. Tapi aku senang sekali dia tidak mempergunakan nama papa mamanya untuk dia lebih bisa dengan mudah gitu aja gitu ya. Itu salah satu yang aku bangga juga gitu ya. Tiba-tiba aku sama papanya gini, nih Pak, Ma, coba denger deh. Aku sih, oh wow, bagus deh. Aku bilang gitu, oh bagus gitu. Iya, ini kita nanti mau sebentar lagi mau launching. Ini aku udah mau bentar lagi mau bikin video klipnya dengan teman-teman gitu. Walaupun dengan keadaan pandemik seperti sekarang ini, terus dengan budget yang mereka punya sendiri, dengan apa adanya gitu, tapi aku amat sangat menghargai dan sangat bangga gitu loh. Gitu. tuh kan, karena kita udah mulai ngomongin lagunya Mabel, langsung deh. Papa tuh yang duluan pertama kali nyaut tuh, nyanyi dong Mabel sendiri. Jangan salahin Om Dave, banyak request ya. Aku ngikutin papamu tuh, Papa. Boleh dong ya Mabel sedikit aja. Boleh. Ya, ini lagu Asik. single aku, judulnya Damba. Semoga kalian semua yang lagi nonton bisa dengerin di semua streaming platform. Kalau mau dengerin, dan dengerinnya jangan bosen-bosen. Iya dong. Okay. Bukan maksudku menyakitimu, berikan hatiku untuk dia, tapi ku tahu ini salahku, tak mengenalmu lebih jauh. Hatiku hanyalah untukmu, namun ku tak bisa ingkari. Ku ingin dia, aku ingin dia di dalam hidupku. Jadi itu liriknya ya yang Mabel tulis? Enggak, jadi sebenarnya enggak ada partisipasi di dalam lagu ini. Jadi benar-benar aku juga hanya nyanyiin aja. Iya, jadi aku nggak planning untuk
bikin lagu ini sebagai single aku pertama, tapi lama-lama kayak ditawarin kayak nggak apa-apa kalau mau lagu ini jadi single lo aja gitu kata temen aku. Terus aku kayak oh ya udah boleh aja sih gitu, tapi pastinya kedepannya aku pengen banget bikin lagu yang karya aku sendiri gitu. Good. Iya dong, berarti Iya, soon. kemarin dia sempat dengerin sedikit ke aku sama papanya, kayak mam, papa coba denger deh, yang ini lirik sama lagunya, sama melodinya Mabel ya. Nah, ada dia dengerin, bagus juga sih, gitu, bagus juga. Jadi ya kita lihat aja nanti. Aku sih kalau dia lagi bikin, lagi memproduksi sebuah lagu gitu, aku benar-benar nggak ikut campur, terserah dia aja. Hebat tuh, diberikan kebebasan penuh sama mamanya. Iya, You're such a lucky girl. very lucky. Very lucky. Itu Yes. banyak sekali. Oke, kalau gitu. Aduh, kita belum hai itu semuanya tadi, ada Iwan, ada Om Beno, ada siapa tuh, banyak Bel. Tuh, banyak banget. Ada Mbak Ria Lirungan tuh, juga nonton, editor in chief kita. Oh hai, halo, aduh maaf ya, ini cepet sekali tadi jalannya, kita nggak bisa menyapa semua dengan cepat. Aduh, tuh ada your Monica. sister. Is it? Yeah. Oh, hai Mbak Pipit, ada kakakku. Oh gitu, Iya, aduh. ada kakak-kakakku, ada keluargaku juga pada nonton ini, pada lihat. Wah, banyak sekali. Untuk yang lain juga terima kasih ya sudah bergabung. Hazil, tuh ada siapa lagi dari Russo, ada Cia, tuh ada Marsha. Yes, ada Marsha. Ini siapa? Papa Jen. Di ruangan sebelah. Oke, kita masih punya waktu untuk 2 pertanyaan terakhir. Yes. Yang pertanyaan berikutnya mungkin aku pengen kasih kesempatan sama Mama Ute. Ma, sebagai seorang entertainer yang mampu bertahan sekian lama, menurut Mama apa sih kuncinya, Ma, gitu, untuk bisa tetap bertahan di dunia entertainment as an artist? Kuncinya adalah tetap mau, walaupun sudah seusia aku ini, sudah rentang waktunya sudah 35 tahun, tetap jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar, terus gali terus, karena musik juga kan memang berinovasi terus gitu ya. Dia berinovasi terus dan kita tetap harus mengikuti gitu. Kita tetap harus mengikuti zaman sekarang musiknya seperti apa, walaupun tetap apa namanya, tetap sesuai dengan karakter dan warna vokal aku gitu ya. Nah, kemudian yang amat sangat penting buat seseorang agar bisa bertahan panjang dalam berkarir adalah attitude. Okay. It's the important thing. Karena mau saya selalu katakan ini di mana-mana, karena mau sehebat apapun kita, mau sejago apapun kita, mau sekaya apapun kita gitu ya, tapi ketika kita nggak ada attitude-nya, it's nothing. Wow, jelas. Dan pertanyaan terakhir adalah untuk Mabel. Berarti kan Mabel generasi milenial ya, Bel ya? Iya, sangat. Yes. Lahirnya tahun 2000, pas. Tuh, pas tahun 2000. bener. Nah. Kan pembahasan mengenai generasimu ini adalah topik yang sangat marak sekali dibicarakan sekarang ini. Generasi kita nih kayaknya berusaha kuat sekali, Mabel, untuk bisa memahami generasi kamu. Yang aku pengen tahu, stereotypical mengenai generasi milenial apa sih yang menurut kamu salah? Nggak gitu kita tuh. Apa ya? Mungkin karena kita dibilang
generasi yang privilege, yang benar-benar lahir di tahun yang memang udah ada semuanya, ya pasti teknologi udah lebih naik, ya canggih maksudnya. Jadi terus abis itu apa-apa sekarang udah lebih gampang, kayak ada inovasi Gojek, jadi tambah di rumah terus dan lain-lain. Jadi mungkin kebanyakan yang aku dengar tuh generasi sekarang itu generasi orang-orang yang pemalas atau gampang dan nggak berpikir lebih jauh gitu. Jadi pemikirannya sangat pendek karena udah banyak banyak kemudahan dengan mudah untuk bisa mendapatkan segala sesuatu. Jadi karena privilege-nya kan, karena privilege-nya jadi nggak mikir jauh, jadi mereka terlalu lebih ke handphone, lebih ke apa gitu. Tapi menurut aku sebenarnya pastinya karena aku yang paling muda di keluarga aku, yang benar-benar milenial sendiri gitu di keluarga aku, jadi pastinya aku juga belajar banyak dari kakak-kakak sepupu aku, dari kakak aku, dari mama, dari papa, dan om tante aku semuanya. Jadi benar-benar sebenarnya it depends on how kita yang mau memilih untuk lebih belajar banyak gitu, kayak kata mama tadi. Justru karena kita udah punya privilege untuk bisa punya HP di such a young age dan bisa search apa-apa sekarang, justru pakai ke privilege kita itu untuk lebih belajar, lebih tahu tentang banyak hal dan lebih bisa beropini bebas gitu. Karena pastinya yang kayak di kayak your generation di generasi mama kan pasti nggak banyak yang, karena di saat mama itu nggak punya HP dan maksudnya nggak ada Google, teknologinya masih low. Jadi seharusnya buat generasi kita seharusnya bukan lebih pemalas, tapi malah seharusnya lebih inovatif dan lebih mengajar banyak orang yang belum punya privilege gitu. Jadi seharusnya harus lebih semangat dan lebih berkarya. Tapi berarti kalau dengar dari Mabel ya, Dave, jawaban dari Mabel, jadi tapi itu juga kembali lagi dari pendidikan dari orang tua sebetulnya, ya, pendidikan dari orang tua sehingga membuat mereka anak milenial ini tetap bisa berekspresi dan tidak dianggap seperti yang Mabel bilang tadi, tidak dianggap anak pemalas, anak yang milenial tuh anak yang privilege itu ya gitu ya. Jadi buat aku jadi kembali lagi sebenarnya semuanya kembali lagi kepada didikan orang tua gitu. Kembali lagi ke situ, ujung-ujungnya kembali lagi seperti itu. Tapi malah sekarang sebenarnya aku malah berterima kasih mempunyai anak-anak milenial seperti ini, karena tahu sendiri aku kadang-kadang gaptek, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Bersyukur Nadine sama Mabel nih, Mabel tuh ini kan kita kan, terus tiba-tiba Mabel aku gini, aduh Kak, ini aku dimintain untuk ini, biasakan ada endorsement apalah segala macam. Oke, Mama gini aja, nggak usah capek-capek. Nanti kalau Mabel, Nadine, mereka yang videoin gitu. Nggak, Mama gini aja, biasa aja Ma, udah gini. Nanti mereka yang fotoin, mereka tahu tuh cepet sekali. Apalah segala macam mereka bikin gitu ya. Mereka pintar sekali gitu, bahkan papanya suka minta tolong Nadine kalau untuk apa. Kakak tolong editin ini dong, ini yang gini-gini. Aku juga tanya, papanya tanya sama Mabel misalnya, Papa mau ini mau gimana ya, kok ini nggak bisa gini Pap. Sebenarnya tinggal cepet banget gitu loh. Jadi sebenarnya kita pun sekarang bersyukur ya, masih bisa menikmati anak-anak kita yang hidup di era milenial ini gitu. Waduh, insight-nya menarik banget nih ya. Pas banget tuh Hari Anak Perempuan, ujung-ujungnya kata Mama Ute,
pendidikan itu yang utama. Yes. Yes, ya. Yes, Aduh, Mabel, Mama Ute, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sama-sama, kita juga terima kasih ya. Terima kasih untuk untuk undangannya, untuk kepercayaannya buat kita bisa ada di sini untuk sharing sama semuanya. Thank you ya. Semoga bermanfaat. Pasti. Mabel, abis ini aku mau dengerin lagu kamu, aku mau streaming lagu kamu. Oh, pasti suka deh, Dave. Pasti suka. Yes. Okay, thank you dalam ya. Thank you everyone for watching. Salam Papa, salam Nadi, semuanya sehat-sehat. Terima kasih ya. God bless you. Bye. Sukses terus, Dave. Sehat-sehat semuanya See you. juga ya. Stay safe, stay healthy, and stay happy. God bless you. God bless all. you. Thank you semua. Bye.